Belas kasih Tuhan nyata di dalam hidup kami. Biar kami boleh ingat senantiasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap pemain musik, juga WL Singer yang membawa kami ke dalam hadirat Tuhan, yang mempersiapkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan, Roh Kudus Tuhan terus menjamah hati kami, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam tanah hati kami yang baik, ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji namamu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan saudara. Ya saudara, tema pada pagi hari ini berkaitan dengan kasih. Ya saudara, belas kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya saudara, temanya adalah kasih yang sejati. Kita akan buka di dalam kitab Kidung Agung. Saudara, kitab ini jarang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau saudara baca kitab Kidung Agung, ini adalah kisah percintaan antara Raja Salomo dengan Sulamit. Ya, namun di sini adalah berbicara tentang gambaran gereja, ya, saudara, dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Ya, oleh karena itu, saudara, kita akan membaca di sini di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8. Saudara, Kidung Agung ini yang pasal yang ke-8 ini adalah berbicara tentang kesimpulan, ya. Apa yang kita sudah baca di ayat yang pertama, pasal pertama sampai yang ke-7 dan yang ke-8 itu adalah kesimpulannya, ya. Sama dengan kitab Amsal, saudara. Ya, kalau Amsal itu dibuat saudara pada saat pertengahan usianya. Kalau Kidung Agung pada saat dia muda, ya. Kalau Pengkhotbah itu pada saat Salomo pada usia tua, ya. Jadi pada usia muda ini dia berbicara tentang cinta atau tentang kasih, ya. Nah, saudara, kita akan membaca di dalam Kidung Agung 8. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Yo. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Oke, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api. Ayat 7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun, ya, orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun dia pasti akan dihina. Ya, saudara, di dalam Kidung Agung yang kita sudah baca tadi, di dalam pasal 8, Salomo menjelaskan apa saja yang menjadi ciri kasih yang sejati. Ya, oke, slide-nya yang berikutnya. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Ya, jadi kasih yang sejati bersifat apa? Mengikat. Ya, di dalam Kidung Agung 8 tadi yang kita baca di ayat yang ke-6, bagian yang ke-A, kita akan baca kembali. 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, terus seperti meterai pada lenganmu. Ya, apa maksudnya? Saudara, dalam budaya kuno, meterai atau khotam merujuk pada sebuah benda yang dipakai di leher dan diikat dengan tali. Ya, tentunya saudara itu dekat dengan hati, ya. Kemudian saudara, itu terdapat dalam Kejadian 38 ayat yang ke-18. Ataupun benda yang berfungsi seperti cincin yang dilingkarkan di jari tangan. Ya, saudara, kalau ada satu pasangan, ya, suami istri yang akan menikah itu pasti akan diikatkan satu apa? Cincin, ya. Saudara, itu sebagai apa, saudara? Ya, nanti kita akan lihat sebagai pengikat atau sebagai tanda kepunyaan atau memiliki, ya. Nah, saudara, kasih sejati diibaratkan seperti apa tadi? Meterai. Katakan sama-sama, meterai. Ya, jadi meterai itu sebagai tanda kepemilikan atau kepunyaan.
Ya, kalau dulu raja-raja itu dia kasih stempel, saudara, dia bikin surat, kemudian distempel meterai raja, ya. Dan tidak boleh ada sembarangan orang bisa membukanya. Betul apa enggak, saudara? Nah, kalau ada orang yang sembarang membukanya surat itu, saudara, maka saudara dia berhadapan dengan murka raja, ya, karena nggak boleh ada yang membuka, ya. Nah, saudara perhatikan di sini, kasih sejati diibaratkan seperti apa? Meterai. Meterai menjadi tanda kepemilikan. Katakan sama-sama, kepemilikan. Atau kepunyaan, ya. Makanya sang gadis bicara sama siapa? Salomo, ya. Si Sulamit, ya, dikatakan taruhlah aku seperti meterai. Meterai di mana, saudara? Di hati. Wah, luar biasa, saudara, ya, kisah percintaannya. Seperti meterai pada lenganmu, ya. Artinya, saudara, sang gadis itu dia berbicara, biarlah diriku ini menjadi kepunyaanmu, menjadi memilikimu, ya. Jadi diriku ini sebagai milik kepunyaanmu, ya. Jadi meterai bicara tentang apa? Kepunyaan atau kepemilikan, ya. Nah, saudara, jadi cinta sejati haruslah bersifat mengikat. Terus lagi, ya, slide-nya. Nah, dikatakan lagi karena, ya, tadi dikatakan taruhlah, saudara, ya, meterai aku seperti meterai di hatimu dan juga di lenganmu, ya. Karena apa? 23, karena cinta. 23, karena cinta apa? Wah, cinta kuat seperti maut. Ya, saudara, kalau orang jatuh cinta, mau jaraknya dari sini ke Solo, saudara, diparanin juga. Betul apa enggak, saudara? Ya, dia nggak pikir ongkosnya berapa, saudara, jarak jauhnya berapa, ya. Tapi kalau karena cinta, saudara, dikatakan cinta itu kuat seperti maut. Amin. Ya, saudara, ada seorang ayah atau orang tua yang anaknya, ya, dia di dalam rumahnya terbakar. Kemudian dia bisa lari, dia selamatkan anaknya, saudara, dia lindungi anaknya, dirinya berkorban, gak apa-apa, saudara. Itu bicara tentang cinta. Amin. Bicara tentang apakah? Kasih, ya. Apalagi Yesus, saudara. Tuhan Yesus, dia rela mengorbankan siapa? Dirinya sendiri. Buat siapa, saudara? Buat saudara dan saya. Itu karena kasih. Kasih yang sejati, ya. Nah, saudara, dalam kitab Mazmur 18 ayat 4 sampai yang kelima, kita dapat mengerti bahwa maut itu mengikat, ya. Di dalam Mazmur 18, coba kita akan baca. Mazmur di belakang, saudara, tempatnya. Dan Kidung Agungnya, saudara, boleh kasih tanda. Di dalam Mazmur 18 ayat yang kita akan baca. Mazmur 18 sudah ketemu ayat yang keempat dan kelima. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Terpujilah Tuhan, seruku, ini Daud, maka aku pun selamat. Ya, jadi dia bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan dia dari musuhnya, ya. Ayat yang kelima. 2, 3. Tali-tali maut telah melilit aku, ya, artinya mengikat aku terus, dan banjir jahanam telah menimpa aku. Ayat yang ke-6. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, terus perangkap maut terpasang. Ya, jadi Daud bersyukur karena dia telah dilepaskan dari maut, ya. Dan maut itu dikatakan maut itu mengikat dirinya, ya. Dan Tuhan melepaskan dia daripada maut, ya. Jadi maut itu mengikat. Nah, dikatakan cinta seperti maut, saudara, cinta kuat seperti maut, artinya kasih sejati bersifat mengikat. Katakan sama-sama, mengikat. Ya, harus ada apa? Ikatan, ya. Nah, inilah yang disebut ikatan janji. Katakan sama-sama, ikatan janji. Ya, ini yang dinamakan covenant. Kalau saudara ada Alkitab, ada yang namanya perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Jadi karena kasih Allah, saudara, ya, kita lihat ada perjanjian, ya. Allah mengikatkan dirinya dengan manusia dengan satu covenant, yaitu perjanjian,
ya. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara baca kitab Matius, diawali bahwa Yesus itu anak Daud, anak Abraham. Nah, anak Daud itu bicara Allah berjanji kepada Daud bahwa nanti keturunannya akan menjadi raja yang akan memerintah selama-lamanya, dan Yesus menggenapinya. Makanya ada seorang yang buta dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah kami, ya. Berarti Yesus yang menggenapi janji Allah kepada siapa? Daud, ya. Janjinya apa? Kerajaannya tidak berkesudahan, ya. Nah, saudara, kemudian janji Allah kepada siapa lagi? Abraham. Apa janji Allah kepada Abraham di dalam Kejadian 12? Oleh keturunanmu segala bangsa akan diberkati. Nah, saudara, itu berbicara di dalam kitab Galatia, berbicara tentang Yesus. Amin. Ya, artinya oleh keturunanmu, yaitu Yesus. Saudara, di dalam kitab Galatia dijelaskan, yaitu Kristus, segala bangsa akan diberkati. Ya, saudara, coba sekarang seluruh dunia, ya, mereka yang percaya pada Yesus, mereka diberkati. Berkat yang terbesar adalah keselamatan. Katakan sama-sama, keselamatan. Amin. Ya. Nah, saudara, jadi kasih yang sejati tidak didasarkan atas kasih eros. Kasih itu ada eros, ada filia, ada storge, ada yang tertinggi adalah kasih agape. Ya, kalau kasih eros itu kasih yang terendah, kasih yang didasari dengan hawa nafsu, ya, itu orang-orang dunia. Tetapi kasih yang tertinggi itu adalah kasih agape. Katakan sama-sama, kasih agape. Nah, kasih yang sejati ini bersifat kasih agape, kasih Allah yang tanpa syarat. Ya, saudara, karena itu kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah. Katakan sama-sama, karena anugerah. Kalau karena perbuatan baik, saya mau tanya, ada yang selamat gak di antara kita? Enggak. Ya, jadi seperti ada tangan di atas, itu anugerah Allah. Kemudian ada tangan di bawah. Siapa tangan di bawahnya? Kita. Ya, karena anugerah Allah, dan kita menerimanya dengan apa? Iman. Ya. Jadi kita yang saudara tangan di bawah itu, kita menggapai anugerah Allah dengan iman. Katakan sama-sama, dengan iman. Amin. Dikatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman percaya kepada Yesus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Ya, saudara, kembali lagi kita dalam kitab Kidung Agung. Ya, saudara udah pernah baca kitab Kidung Agung apa belum? Sudah. Pertamanya bingung nggak, saudara? Bingung, kok nih banyak cinta-cintaan ya, saudara? Ya, tentunya ini bukan berbicara cinta sejati, bukan bicara tentang Salomo, karena Salomo istrinya ada 1000. Betul apa enggak, saudara? Ya, bukan Salomo. Ini adalah gambaran bagaimana cinta sejati yang ada di dalam Yesus. Katakan sama-sama, di dalam Yesus. Yuk. Hal yang kedua, jadi cinta sejati itu apa? Mengikat. Harus ada ikatan. Kalau kumpul kebo itu enggak cinta sejati. Betul apa enggak? Banyak orang di luar sana kumpul kebo. Betul apa enggak? Nah, itu enggak mau terikat. Banyak orang enggak mau terikat. Betul apa enggak? Sama dengan gereja, saudara. Kalau saudara betul-betul jemaat, saudara harus terikat di dalam satu gereja. Katakan sama-sama, harus terikat. Amin. Jangan GKJJ. Apa tuh GKJJ? Gereja Kristen jalan-jalan. Ya, atau zaman sekarang, saudara, apa istilahnya? Ya, gereja online, saudara. Ya, sesukanya. Kalau nggak suka, pokoknya, khotbahnya tinggal pilih, pokoknya, saudara. Tapi nggak ada ikatan di sana. Betul apa enggak?
Ya. Nah, saudara, kasih yang sejati itu mengikat. Katakan sama-sama, mengikat. Makanya kalau bicara tentang suami istri, ya, nanti ini yang belum menikah, anak-anak muda, Rasul Paulus bicara apa? Hubungan suami istri, bahwa suami tidak berkuasa atas istrinya. Demikian juga istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Artinya tubuh istri punya suami, tubuh suami punya istri. Itu bicara tentang ikatan. Katakan sama-sama, ikatan. Amin. Makanya selingkuh boleh gak, saudara? Nggak boleh. Makanya kalau bicara tentang Allah, itu yang paling Tuhan benci itu adalah percabulan. Katakan sama-sama, percabulan. Apa itu percabulan? Perselingkuhan. Makanya dalam hukum Taurat yang pertama apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Amin. Katakan sama-sama, kasih yang sejati itu mengikat. Saudara mau mengikat satu dengan yang lainnya? Ya, antara satu jemaat dengan jemaat harus terikat. Antara gembala dengan jemaat harus terikat. Amin. Ya, dan jemaat harus terikat juga di dalam satu gereja, dalam satu penggembalaan. Saudara mau terikat? Amin. Ya, saudara, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kasih yang sejati itu mengikat. Ya, yang kedua, sudah ketemu? Oke. Yang kedua, kita baca sama-sama. 2, 3. Kasih yang sejati itu apa? Bergairah. Makanya di dalam kitab Wahyu Tuhan mengecam yang pertama pada jemaat di Efesus. Dikatakan kamu memang melayani, tetapi kasihmu sudah dingin. Adakah orang yang melayani tapi kasihnya dingin? Ya. Sama hubungan suami istri, tetap ketemu tapi dingin. Gairah yang dulu nggak ada lagi, hilang. Kasih yang mula-mula hilang. Makanya Tuhan bilang, kasihilah istri masa mudamu, bukan istri mudamu, bukan. Kalau istri mudamu itu bahaya, saudara. Tapi kasihilah istri masa. Jadi kalau saudara lihat istrimu yang tadinya langsing jadi langsung, saudara, ingat aja masa mudanya langsing dia. Amin. Iya. Betul? Iya. Nah, yang istri juga kalau melihat suamimu yang dulunya kerjaannya bagus, sekarang udah pengangguran, ingat aja dulu kan dia pernah ngasih juga. Amin. Amin. Ya. Jadi sama-sama seimbang. Ya. Jangan udah, aku udah bosan, cerai. Saudara, saya lihat di Facebook ada pasangan-pasangan yang pada cerai. Yang paling tinggi usia 28 tahun udah nikah, cerai lagi, saudara. 28 tahun. Waduh, saya bilang, wah, ya luar biasa itu, saudara. Ya, dia tidak tahu janji nikah dulu. Karena namanya kasih yang sejati itu apa? Menikah. Ada yang suaminya udah nggak kerja lagi, udah. Dia lihat ada laki-laki lain yang lebih mapan, saudara, akhirnya ditinggalin suaminya, saudara, dan dia nikah dengan laki-laki lain. Dilupakan janjinya, janji covenant. Amin. Nah, saudara, kasih yang sejati itu menikah. Yang kedua, kasih yang sejati itu apa, saudara? Bergairah dan gigih, ya. Amin. Ya. Nah, saudara, terus lagi Kidung Agung 8 ayat 6c. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6c. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Saudara pernah nonton Passion of the Christ? Apa artinya passion? Oh, bahasa Inggrisnya pada. Apa artinya passion? Coba buka kamus, saudara. Passion itu apa? Apa?
gairah. Gairah. Wah, ya, saudara, Passion of the Christ, gairah. Ya, jadi kita lihat apa sih maksudnya itu Passion of the Christ, saudara? Ya, ayo kita baca di sini 2-3. Kasih yang sejati bergairah dan bersifat apa? Gigi. Ya, terus lagi, artinya tidak mudah menyerah. Colek kiri kanan, tidak mudah menyerah. Karena apa? Karena situasi dan kondisi. Nggak gampang menyerah. Kasih seperti ini tidak akan berakhir. Luar biasa kan? Tidak akan berakhir karena masalah dan tantangan hidup. Saudara, yang paling sukar itu kan membangun keluarga. Orang bisa sukses dalam pekerjaan, bisa sukses dalam segala hal, dalam usaha. Orang bisa kaya raya. Tapi saudara perhatikan, dalam membangun rumah tangga itu tidak mudah. Saya mau tanya, mudah apa enggak, saudara? Enggak ya. Jadi yang anak-anak muda, kalau lihat nanti ada laki-laki ganteng, wih, ganteng, apalagi kaya lagi. Wah, saudara, jangan dulu. Lihat pribadinya. Amin. Tapi bilang, iya, saya sih pribadinya, rumah pribadi, mobil pribadi, apalagi pokoknya pribadi lah gitu kan. Ya, kemudian yang laki-laki juga lihat wanita, ya, jangan cuma cantiknya, tetapi inner beauty-nya. Katakan sama-sama, inner beauty. Ya, jadi saudara, walaupun kalian punya wajah pas-pasan, baik yang laki maupun perempuan, tetapi orang yang bikin tertarik itu adalah pribadi manusia, karakternya. Katakan sama-sama, karakternya. Amin. Ya, saudara mau mengalami cinta atau kasih yang sejati. Amin. Kasih yang tidak akan berakhir. Katakan sama-sama, kasih yang tidak akan berakhir. Karena masalah dan tantangan hidup. Jadi saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan pasangan. Colek kiri kanan, jangan pernah tinggalkan pasangan. Sampai akhir hidup, saudara. Katakan sama-sama, sampai akhir hidup. Ya, karena saudara, ada orang yang udah 28 tahun, udah punya anak, udah punya cucu. Betul. Udah punya anak, punya cucu, tapi bercerai. Saya bilang, ya ampun, sayang amat. Padahal udah tinggal game over, saudara. Jadi hari hidupnya, di endingnya dia nggak dikenang, saudara. Nggak dikenang. Sayang. Dia udah bangun susah-susah, saudara. Ya, padahal masalah rumah tangga itu sebenarnya kebanyakan kasus perceraian bukan masalah yang besar, tapi kebanyakan justru masalah yang kecil. Yang karena ego masing-masing jadi besar. Ya, firman Tuhan katakan lidah itu seperti api. Api itu kecil, tapi dia bisa membakar hutan yang besar. Makanya kalau udah mulai saut-sautan, saudara, wah, udah lama-lama, saudara. Ya, sampai akhirnya saudara banyak yang korban. Ya, kasih yang sejati bergairah dan gigih. Katakan sama-sama, kasih yang sejati apa? Ya, apa artinya gigih? Tidak mudah menyerah karena situasi dan kondisi, ya, baik karena masalah, tantangan, pokoknya tetap setia. Katakan sama-sama, tetap setia. Ya, firman Tuhan katakan banyak orang yang menyebut baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang dikatakan? Colek kiri kanan, setia apa enggak? Setia ya? Amin. Walaupun abang sudah nggak punya uang, tetap abang ku sayang. Jadi puisi, saudara. Amin. Ya. Nah, walaupun istri saya ya, langsing jadi langsung, tetap engkau ku sayang. Saudara, wah puisi lagi ya. Oke.
Hal yang ketiga. Yang ketiga. Oke. Yang ketiga, baca sama-sama 2, 3. Kasih yang sejati seperti nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Wah, luar biasa. Ayo kita baca Kidung 8 ayat 6 bagian yang gede. 2, 3. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Nah, kasih yang sejati seperti nyala api Tuhan. Kasih yang tidak bisa dipadamkan oleh air yang banyak dan tidak dapat dihanyutkan oleh sungai-sungai sekalipun. Ayat yang ke-7 di bawahnya, Kidung Agung. Sudah ketemu Kidung Agung? Jadi saudara nggak stres lagi kalau baca Kidung Agung ya, saudara. Apa ini? Ya pokoknya saudara lihat bagian akhirnya. Sama dengan Amsal. Ya, Amsal di bagian akhir dikatakan akhir dari segala yang telah dibaca, takutlah akan Tuhan. Nah, ya berpeganglah akan segala perintahnya. Itu akhir. Itu adalah kesimpulan. Ya. Jadi saudara baca kesimpulannya aja. Ya. Ayat yang ke-7. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Weh, saudara. Ini puisi semua, saudara. Memang ini jago puisi, saudara. Jadi kalau lagu yang paling banyak lagu di Karang itu karena lagu cinta, saudara. Betul apa enggak? Siapa yang senang drama Korea, saudara? Nah itu dramanya pasti cinta-cintaan. Betul apa enggak? Iya, enggak akan pernah usang, saudara. Betul? Iya. Apalagi kalau kita cinta sama Tuhan, saudara, enggak akan pernah habis itu, saudara. Ya. Makanya lagu selalu tercipta. Ini sudah mulai surut ini, saudara. Ya, baik. Kalau ini bukan cinta sejati, saudara. Karena ini padam. Ya, sudah memudar. Ya, baik. Ini aja kali. Ya, oke. Sudah, kita akan lanjutkan. Amin. Ya, oke, kita akan lanjutkan. Ayo, ayat yang ke-7 kita baca ulang. 2, 3. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun dia pasti dihina. Wah, ini puisi luar biasa, saudara ya. Ya, nah saudara, apa maksudnya bahwa air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta dan sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya? Apa maksudnya, saudara? Air yang banyak dan sungai yang menghanyutkan bicara tentang, saudara, yang masalah hidup yang kita hadapi. Coba kita akan baca di dalam Roma 8. Sudah ketemu? Roma 8. Jadi kalau bicara cinta-cinta ini, saudara, harus fokusnya gambaran antara siapa, saudara? Tuhan Yesus dengan umatnya, dengan gerejanya, ya. Oke. Sudah dapat? Oke, kita akan baca Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Ya, Roma 8 ayat 35. 2, 3. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya? Ya. Jadi ini yang dimaksud bahwa air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Kenapa? Karena kasih kita sama Tuhan, kasih yang sejati. Katakan sama-sama, kasih yang sejati. Ya, dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan. Kelaparan itu kekurangan. Saudara pernah tawar hati gak ngalami kekurangan? Jujur, pernah gak? Ya, saudara pernah kepikir gak saudara tinggalkan Tuhan? Jangan, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa penderitaan apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Coba kita buka dalam Efesus, saudara.
Apa yang firman Tuhan katakan bahwa hubungan suami istri itu adalah gambaran hubungan antara Tuhan dengan gerejanya. Efesus. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Nah, saudara coba perhatikan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 33 itu judul perikopnya itu apa, saudara? Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Jadi saudara, kita akan baca saja di ayat yang ke-32. Ya, ke-32 kita akan baca. Yang sudah ketemu katakan amin. Ayo. Sudah ketemu? 23. Rahasia yang besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, jadi saudara, hubungan suami istri itu berbicara tentang hubungan antara Kristus dengan jemaat. Ya, saudara, kesulitan apapun jangan tinggalkan Tuhan. Karena kasih diuji lewat penderitaan. Katakan sama-sama, lewat apa? Penderitaan. Jadi waktu Yesus bergumul di Taman Getsemani antara kehendakku dan kehendakmu, ya, Tuhan Yesus bisa menghindar yang namanya salib. Bisa nggak, saudara? Bisa. Tetapi kenapa Tuhan mau hadapi, saudara? Ya, jadi film Passion of the Christ itu 12 jam sebelum Yesus disalib. Itu kisah Passion of the Christ. 12 jam sebelum Yesus disalib. Namun kenapa dia bergairah? Dia rela menderita, saudara, bagi saudara dan saya. Karena kasih yang tertinggi itu adalah rela berkorban. Katakan sama-sama, rela berkorban. Toleh kiri kanan, rela berkorban. Ada saya dengarkan, saudara, kalau pasangan-pasangan artis sebelum nikah dibilang gini, saudara, ya, saya pilih dia karena dia bisa nyenengin hati saya. Dia mahamin saya. Semuanya saya, saudara. Serba saya. Dia bisa mahamin saya, dia bisa senengin saya. Berarti kasihnya ego. Dan itu nggak akan bisa tahan lama, saudara. Tapi kalau masing-masing pasangan bicara, ya saudara, dia mau rela berkorban bagi pasangannya, pasti akan setia sampai mati, saudara. Kalau yang menderitanya aja dia mau terima, yang senangnya pasti dia mau terima. Betul apa enggak, saudara? Ya. Jadi kalau ikut Tuhan, saudara dan saya cinta Tuhan diukur pada saat saudara diuji. Katakan sama-sama, diuji. Diuji lewat apa, saudara? Penderitaan. Kasih diuji lewat kesusahan. Ini tetap setia atau tidak. Sehingga kalau saudara ke gereja cuma dasarnya saudara pengen diberkati secara jasmani, saudara pasti akan tinggalkan Tuhan. Betul apa enggak? Ayo kamu ke gereja dong, nanti usahamu diberkati. Kalau diberkati, kalau enggak gimana? Kecewa. Betul? Ayo kamu ke gereja, kamu belum dapat kerjaan kan? Nanti kamu ke gereja, nanti kamu setia, kamu dapat kerjaan. Padahal orangnya malas. Saya mau tanya, dapat kerjaan enggak kalau orang malas? Yang kedua, mudah putus asa, gampang nyerah. Saya udah coba. Ya, terus coba. Ya. Jadi saudara, kasih diuji lewat penderitaan. Rela berkorban. Ya. Jadi kalau Yesus itu rela berkorban buat kita, saudara, kita pun rela berkorban untuk Tuhan. Terus lagi yang keempat. Ya. 23. Kasih sejati tidak dapat dibeli dengan uang. Ayo, Kidung Agung 8 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 2-3. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk apa? Untuk cinta, namun ia pasti akan nggak bisa dibeli. Inilah kasih yang melampaui kebendaan atau materialistis. Ya. Jadi coba yang perempuan-perempuan, ya, soalnya kiri kanan jangan matre, bilang jangan matre. Ya.
Nggak apa-apa yang tua-tua, nggak apa-apa, yang penting dia turun naik mobil, kemudian rumahnya banyak, nanti juga dead, gitu kan? Ya kan? Nggak apa-apa deh, saudara. Ya, dia nggak lihat pribadinya, pokoknya dia yang dilihat adalah harta. Nah, itu bukan cinta sejati. Dan percaya, kasih yang seperti itu nggak akan lama. Betul apa enggak? Makanya kalau saudara ke gereja, sasarannya supaya saudara diberkati secara jasmani, saudara nggak akan bisa bertahan menghadapi kesulitan hidup. Betul apa enggak, saudara? Kalau jemaat saya ajarkan, ayo ke gereja. Ada yang namanya teologi kemakmuran, saudara. Prosperity teologi. Ya, selalu yang dikhotbahkan adalah tentang berkat-berkat jasmani. Selalu seperti itu, saudara. Saya percaya jemaat gak akan bisa bertumbuh rohaninya. Betul apa enggak? Yang kedua, saya percaya jemaat gak akan kuat menghadapi tantangan hidup, kesusahan. Gak akan kuat. Yang ketiga, jemaat tidak akan tulus mencari Tuhan. Katakan sama-sama, gak akan tulus mencari Tuhan. Betul apa enggak? Saudara, apa yang membedakan kekristenan dengan agama lain? Kekristenan itu bukan agama, tetapi relationship. Hubungan antara kita dengan Tuhan. Sehingga kalau kita anak Tuhan gak ada kasih kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, dia akan gugur, dia tidak akan kuat menghadapi tantangan hidup. Betul apa enggak? Melayani ke gereja, tapi nggak ada kasih sama Tuhan. Saya mau tanya, ada nggak orang seperti itu, saudara? Dari mana kita tahu bahwa seseorang itu mengasihi Tuhan dengan sungguh? Lewat apa yang dia pikirkan, yang ada di sini. Coba pegang yang ada di sini. Coba sini. Saya mau kasih tahu, saudara yang pikirkan saudara terus menerus, yang ada dalam pikiran saudara yang terus ada, yang saudara terus pikirkan, itu yang paling saudara kasihi. Betul apa enggak? Kalau pikirannya matre, terus duniawi, matre, semua uang, harta, kekayaan, saudara, itu bukan cinta sejati. Saudara nggak akan mungkin hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, nggak mungkin. Tetapi kalau pikiran saudara, dimanapun saudara dan saya ada, selalu ingat Tuhan, itu yang namanya kasih yang sejati. Yang setuju katakan amin. Kemudian yang saudara omongkan kalau ketemu orang, selalu yang saudara omongkan hal yang jasmani, hal yang materi. Saudara, itulah hati kita. Karena dari dalam hati saudara, apa yang kita ucapkan itu meluap dari hati kita. Betul apa enggak? Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, semua itu dari hati. Betul? Kalau saudara menjalankan kewajiban agama karena saudara satu kewajiban, itu beban buat kita. Tapi karena kalau kita mengasihi, itu adalah kesukaan buat kita. Betul apa enggak? Saudara baca firman, saudara berdoa, itu kan bicara tentang relationship, tentang yang namanya hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Makanya saudara katakan kepada setiap kita jemaat, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Karena yang namanya kekristenan itu bukan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat hanya tulisan, dan tulisan firman Tuhan itu mematikan. Bukan terdiri dari hukum. Enggak. Kalau saudara mengasihi Tuhan, kasih itu kegenapan dari hukum Taurat. Coba Roma 13. Ya. Di sini ada Pak Roma ini ya. Pada melihat semua. Ya. Roma pasal yang ke-13. Ayat yang ke-12. Judul perikopnya apa, saudara? Ya. Ayo ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 2, 3.
Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan apa? Perbuatan-perbuatan dosa. Terus? Dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Terus? Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya, coba baca di ayatnya di atasnya, ayat yang ke-8. 23, jangan kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi apa? Hukum Taurat. Terus 9, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu. 10 ayat 10, 23, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin, saudara. Orang yang betul-betul mengasihi Tuhan dengan hatinya, saudara, nggak mungkin dia melakukan dosa yang namanya perzinahan, pembunuhan, iri hati, perselisihan, hawa nafsu, semua hal-hal yang jahat dia tidak akan lakukan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bawa hati kita dekat dengan Tuhan. Katakan sama-sama, bawa hati saya dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara nggak bisa lawan dosa, itu hukum Taurat. Dia lawan dosa dengan kekuatannya, maka gagal. Firman Tuhan katakan tidak seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat, nggak bisa. Selama hati manusia belum berubah. Makanya firman Tuhan katakan, nanti aku akan berikan kepadamu hati yang baru, hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Jadi doanya apa, saudara? Minta hati yang mengasihi Tuhan. Katakan sama-sama, minta hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Gak usah minta berkat. Pada melihat saya semua. Gak usah minta berkat. Oh, udah mulai ada 2-3 orang sudah. Aduh, saya mau makan apa nanti? Aduh. Saudara, firman Tuhan bilang gini, kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan kita. Orang yang mencari mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, itulah orang yang betul-betul mengasihi akan Tuhan. Amin. Betul apa enggak, saudara? Betul. Mau lepas dari ketakutan dan kekhawatiran? Soalnya kiri kanan, dekat sama Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Luar biasa. Itu kalau orang dekat dengan Tuhan 1 jam pun gak terasa. Tapi kalau gak dekat sama Tuhan, pantatnya kayak ikan. Gimana ini? Wah. Ya. Kalau gereja ada roh Tuhan di tengah-tengah kita, ibadah 2 jam gak terasa. Tapi kalau agamawi, saudara, kok pendetanya gak selesai-selesai ya? Cepet-cepet deh, saudara. Ya. Karena di sini kita mau berubah. Kita mau arahkan kita hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kekristenan bukan agama. Kekristenan itu adalah relationship, hubungan. Makanya kita memanggil Allah sebagai Bapa. Siapa yang mengajarkan? Yesus. Siapa anaknya? Kita. Itu hubungan. Kalau agama lain, bingung nggak panggil Allah sebagai Bapa? Bingung. Karena kita diajarkan bagaimana Yesus mengajarkan kita harus intim dengan Allah. Kalau kita panggil Allah, kayaknya Allah itu jauh di awan-awan. Tapi kalau kita panggil Bapa, Dia dekat dengan kita. Yes, amin. 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 Ya, kita panggil Yesus dekat. Karena Yesus katakan aku dan Bapa itu sama. Ya. Oke, kita akan lanjutkan. Ya.
Kasih sejati tidak dapat dibeli dengan uang. Ya, yang wanita, saya nggak boleh materi. Jangan mata duitan. Ayo bilang, jangan mata duitan. Ya, yang laki, jangan mata keranjang. Ayo, sakit mata semua. Jangan. Maka Tuhan bilang apa? Kalau matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu semua dari mata, saudara. Ada lagu mata-matanya lelaki, saudara. Kadang apa? Kadang suka, kadang ngeri, katanya saudara. Kenapa ngerinya? Kalau jelalatan, saudara. Wow. Dan Tuhan bilang mata nggak puas untuk melihat, telinga nggak akan puas untuk mendengar. Kita hanya bisa puas kalau dekat dengan Tuhan. Amin. Ingat, istri satu cukup, istri dua nggak cukup, saudara. Kenapa? Kalau sudah dua mau tiga, saudara. Betul apa enggak? Makanya satu itu tidak cukup, saudara. Yang laki-laki, betul? Satu aja udah pusing. Iya betul apa enggak? Ya. Dan kemarin kita ke lembaga Alkitab, kemana yang ke museum alat-alat Alkitab ya? Saya kaget ada tulisan, saudara. Tulisannya apa itu? Lebih baik diam. Lebih baik apa? Diam dengan soto. Berdiam di atas loteng rumah daripada hidup dengan wanita yang bawel, Satu aja udah kelabakan, apalagi dua, tiga, saudara. Rame semua. Betul? Ya. Satu cukup, dua kurang, apalagi tiga, saudara. Tambah pusing, saudara. Lihat, ya. Nah, saudara, kasih yang sejati. Ingat yang wanita, jangan mata duitan. Nanti kalau suaminya pulang gajian banyak duit, kayaknya disayang-sayang, saudara. Pijitin. Ya. Makan biasa cuci piring sendiri. Jadi rajin, saudara. Kayaknya berubah semua ini. Aduh, itu namanya mata duitan, saudara. Ya, jadi kita harus betul-betul tulus, kasih yang sejati, baik sama Tuhan maupun sesama. Amin. Ya, baik lagi. Ya, nah, cinta kuat seperti maut di sini menggambarkan, terus lagi slide-nya, cintanya Tuhan Yesus pada gerejanya atau umatnya. Tadi ya, di dalam Efesus 5:32. Karena suami adalah gambaran Kristus, istri adalah gambaran dari jemaat. Ya, karena Tuhan Yesus begitu mencintai kita, maka kita harus selalu ingat dan tidak boleh melupakan. Tadi, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Amin. Ya, saudara, itu firman Tuhan. Ya, tidak boleh melupakan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Terus lagi, slide-nya. Yuk, baca sama-sama. Karena cintanya Tuhan yang esa menjadikan kita milik kepunyaan Allah. Tidak ada yang dapat menghalangi cintanya Tuhan kepada kita, gerejanya, ataupun cintanya kita kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai yang tak dapat menghanyutkannya. Ya, tadi Roma 8:35. Seberapa banyak harta yang dimiliki seseorang tidak dapat membeli cinta yang sejati. Ya, makanya Tuhan bilang apa? Kamu harus pilih mengasihi aku atau mengasihi Mammon. Ya, saudara nggak bisa Tuhan itu diduakan. Ya, oke. Terus lagi. Yuk, slide-nya. Baca sama-sama. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Nah, ini luar biasa, saudara. Ayo kita akan baca Matius 13 yang terakhir. Soalnya kiri kanan ini yang terakhir. Karena saya lihat dia mulai redup-redup. Iya. Gak ada khotbah yang panjang-panjang ini, saudara ya. Ayo 13. Tapi ini pelajaran, saudara. Amin. Nah, Tuhan Yesus kasih perumpamaan, saudara, tentang harta yang terpendam, yang menggambarkan tentang cinta kasih yang sejati. Ayo kita baca di ayat 44. 23.
Hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah dia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang. Saudara, ini Tuhan bicara tentang dirinya. Ya, saudara, harta terpendam di ladang itu, slide-nya coba. Ini pengertiannya. Ayo. Harta terpendam di ladang itu adalah gambaran orang berdosa yang perlu diselamatkan. Termasuk siapa? Saya. Ya, tetapi Tuhan menganggap kita adalah berharga. Ya, yang terpendam. Ladang bicara tentang dunia. Ya. Orang yang menjual harta, segala harta miliknya, menggambarkan dirinya sendiri. Siapa? Yesus. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya, ya, harta yang terpendam itu, untuk membeli ladang. Sebetulnya dia tidak menginginkan ladangnya. Yang diinginkan apa, saudara? Hartanya. Karena di ladang ada harta terpendam. Makanya dunia itu nanti akan binasa. Tuhan nggak sayang. Yang Tuhan sayang adalah saudara dan saya. Itu harta terpendam. Dan Tuhan Yesus mau menyerahkan nyawanya. Dia menjual segala miliknya itu, dia menyerahkan nyawanya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan harta terpendam. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Kita akan bangkit. Amin. Ya, saudara diberkati. Terima kasih. Ingat kasihnya yang tadi ya, boleh ingat kasihnya. Boleh petugas perjamuan boleh maju ke depan. Yang tadi ingat kasihnya. Petugas perjamuan boleh maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Iya. Ingat Tuhan itu setia. Kasih yang sejati setia, saudara. Air yang banyak tidak dapat menghilangkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada di dalam hidup saudara dan saya? Kasih yang sejati. Dia gigih, dia bertahan saat menghadapi penderitaan dan kesusahan. Dia rela menderita seperti Tuhan Yesus rela menderita buat saudara dan saya. Ya, Yesus. Penderitaan yang saudara dan saya alami adalah satu ujian iman, ujian kasih yang sejati, ujian kepercayaan. Ingat ada pengorbanan Yesus yang sudah mati buat saudara. Dia serahkan nyawanya untuk menebus segala dosa. Bapak di surga, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, kuduskan perjamuan kudus ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihidupkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kami beringat dalam pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang setia tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih
meletakkan roti di atas kepala. Saudara dengar firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bukan sakit yang kita dapati, tetapi kesembuhan. Bukan kematian, tetapi kehidupan. Bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya sama-sama katakan, kita minum dalam Yesus. Kita angkat kedua belah tangan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita bersyukur saudara. Kita menyembah. Terima
sebagaimana Engkau mati bagi dosa-dosa kami, demikian juga kami memandang bahwa kami telah mati bagi diri kami sendiri. Kami tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kami mati bagi dosa ya Tuhan, dan kami hidup untuk Tuhan yang telah mati bagi kami. Terima kasih. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyukakan hati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dan membawa berkat. Saudara angkatlah hatimu dan beri berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk saudara. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan.